Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Semua, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai kegiatan pembelajaran. Berdoa mulai. Berdoa selesai. ya terima kasih Mas Rahmat Cahyadi yang sudah memimpin doa. Sebelumnya, apakah suara saya sudah terdengar jelas? Terdengar, Bu. Ya, Jelas, Bu. Alhamdulillah. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, Sehat Bu. ya? Baik. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kita sudah mengecek form presensi kalian, ada yang belum presensi, Bagus belum presensi, kemudian Ria juga belum presensi dan belum masuk Zoom-nya. Semoga mereka dalam keadaan sehat. Nah, kita kembali pada pembelajaran Zoom. Tolong kalau ada yang mau berbicara baru dibuka mikrofonnya. Kemudian kalau tidak berbicara tolong di-unmute ya. Kita cek dulu nih semangat suara-suaranya. Purnama? Nah, kali ini kita akan belajar tentang frekuensi harapan. Ya, ini kita ingat kembali pertemuan kemarin. Masih ingatkah kalian tentang peluang? Coba Mas Rahmat. Peluang adalah perbandingan antara banyak anggota, kejadian atau titik sampel dengan banyaknya hasil yang mungkin terjadi atau ruang sampel. Nah, ya, betul. Jadi masih ingat ya. Nah, bagaimana cara menentukan suatu peluang kejadian? Peluang A sama dengan NA dibagi NS. Ya, betul. Jadi kalau kejadiannya itu dimisalkan A, maka peluangnya NA dibagi dengan NS. Alhamdulillah masih ingat. Kita ingat lagi dulu. Pada permainan ular tangga, sebelum kalian memindahkan bidak pemain, kalian terlebih dahulu melambungkan sebuah dadu mata 6 satu kali. Berapa peluang muncul mata dadu bermata ganjil? Kalian ingat kembali pertemuan sebelumnya. Manakah yang termasuk titik sampel kejadian munculnya mata dadu ganjil? 1, 3, 5, Bu. Ya, 1, 3, 5. Kemudian titik sampel munculnya mata dadu ganjil. Banyaknya ada berapa yang tadi disebutkan? Karena ganjilnya ada 3, berarti 3, Bu. Iya, 1, 3, 5. Betul, Mas Dwi, ada 3. Kemudian ruang sampelnya? Ada 6, Bu. Ada 6, betul. 6. Sehingga peluangnya menjadi 3/6, Bu. Iya, 3/6 atau boleh disederhanakan menjadi 1/2. Setengah. Ingat ya? Iya, betul, setengah. Ya, Bu. Oke. Nah, ini tujuan pembelajarannya yang akan kita pelajari pada hari ini. Melalui pembelajaran model Problem Based Learning atau PBL dengan berbantuan LKPD, setelah berdiskusi dan menggali informasi dengan bertanggung jawab dan komunikatif, serta didik diharapkan dapat menyimpulkan definisi frekuensi harapan atau suatu kejadian dengan tepat, menganalisis frekuensi harapan dengan benar, dan memecahkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan frekuensi harapan suatu kejadian. Tentang manfaat mempelajari peluang. Nah, kalian ingat yang namanya Thomas Alva Edison? Nah, Thomas Alva Edison itu menemukan apa ya? Bola lampu. Nah, beliau ini melakukan beberapa kali percobaan, ya. Jadi tidak hanya satu kali untuk berhasil menemukan bola lampunya, sehingga frekuensi harapan juga menjadi salah satu manfaat dari menemukan bola lampu tersebut. Kemudian frekuensi harapan ini juga bisa untuk menghitung harapan kita untuk memenangkan suatu undian. Kita lanjut ya. Nah, ini dia yang akan kalian selesaikan di dalam kelompok. Jadi ada 3 permasalahan di LKPD-nya. Menyelesaikannya ini juga sudah ada langkah-langkahnya. Ya, kemudian tentukan apa yang diminta dari soal tersebut. Kalian berdiskusi di LKPD sesuai dengan forum kelompok yang sudah saya buat ya. Kemudian setelah berdiskusi nanti presentasi sesuai dengan kelompoknya. Kalian boleh live dulu 20 menit lagi, tolong segera untuk masuk ke Zoom-nya.
Silahkan untuk kelompok 1, seperti yang tadi sudah saya share di classroom ya. Kelompok 1 presentasi LKPD untuk kegiatan yang pertama. Ya. Untuk soalnya di kegiatan pertama atau 1, Pak Ardi adalah seorang pengusaha muda yang mempunyai usaha bengkel mobil. Setiap belanja spare part di toko sumber mesin dengan minimal belanja sebesar 10 juta, Pak Ardi mendapatkan 10 kupon undian. Jika kupon yang tersedia hanya 100 kupon, maka tentukan peluang Pak Ardi memenangkan undian tersebut jika toko sumber mesin tersebut mengadakan undian selama 10 kali, 50 kali, 80 kali, dan 100 kali. Tentukan frekuensi harapan Pak Ardi untuk memenangkan undian tersebut. Langkah pertama, diketahui Pak Ardi mendapatkan 10 kupon NA sama dengan 10, kupon yang tersedia NS sama dengan 100, toko sumber mengadakan undian selama 10 kali, 50 kali, 80 kali, dan sekali dimisalkan N. Langkah kedua, ditanya peluang dan frekuensi harapan untuk memenangkan undian tersebut. Jawab. Langkah ketiga, mencari peluang untuk memenangkan undian. PA sama dengan NA per NS sama dengan 10 per 100 atau 1 per 10. Langkah 4, frekuensi harapan jika pengundian dilakukan 10 kali, 50 kali, 80 kali, dan 100 kali. Di tabel pertama, peluang Pak Ardi memenangkan undian PA. Yang kedua, banyaknya pengundian. Kemudian yang terakhir, frekuensi harapan atau FH. Jika peluang mendapatkan 10 kali pengundian, 1 per 10 dikali 10 sama dengan 1. Kemudian 1 per 10 dikali 50 kali pengundian sama dengan 5. Kemudian 1 per 10 dikali 80 kali pengundian sama dengan 8. 1 per 10 dikali 100 pengundian sama dengan 10. Untuk kesimpulannya, peluang Pak Ardi mendapatkan undian adalah 1 per 10. Kemudian frekuensi harapan Pak Ardi untuk memenangkan undian jika pengundian dilakukan 10 kali adalah 1. Jika pengundian dilakukan 50 kali adalah 5, pengundian dilakukan 80 kali adalah 8, dan dilakukan 100 kali pengundian adalah 10 kali. Itu Bu, dari hasil diskusi kelompok 1. Ya, terima kasih Mas Lutfi yang sudah mewakili kelompok 1. Tolong jangan di-close dulu ya. Ya. Kita cek dulu tadi yang sudah disampaikan Mas Lutfi. Barangkali ada dari kelompok lain dulu yang mau menanggapi. Saya Bu mau tanya Bu, Ya, untuk mencari frekuensi harapan diperoleh dari peluang dikali N-nya ya Bu ya? ya, betul. Jadi betul frekuensi harapan itu diperolehnya dari peluang dikali dengan N-nya. Ya, Bu. Jawaban dari kelompok 1 sesuai dengan langkah-langkah di LKPD-nya sudah betul. Kemudian lanjut kelompok 3. Ini Setiap bulan Juni, PT AHM itu kan melakukan perekrutan tenaga kerja dari lulusan SMK jurusan teknik. Peluang untuk dapat diterima di PT AHM tersebut adalah 5%. Nah, jumlah pelamar yang mengikuti tes itu jumlahnya ada 500 orang. Ya, di sini ditanyakan dari soal tersebut berapakah pelamar yang akan diterima. Nah, dari soal tersebut itu maka diketahui yang pertama adalah jumlah pelamar yang mengikuti tes atau N itu sama dengan 500 orang. Kemudian peluang untuk dapat diterima di AHM tadi ada 5% dari jumlah keseluruhan orang itu hanya diterima 5% saja. Ditanyakan pelamar yang akan diterima atau di situ frekuensi harapannya. Jadi jawaban dari kelompok kami, frekuensi harapan itu sama dengan peluang dikali N
atau sama dengan peluangnya tadi 5% dikalikan N-nya itu kan jumlah orangnya ada 500. Berarti sama dengan 5% dikali 500. Jumlahnya ada 25 orang, Bu. Begitu. Ya, yang diwakili oleh Mas Dwi sudah sangat jelas ya. Jadi kalau yang diketahuinya sudah langsung di Iya, Bu permasalahan Guru. tersebut itu sudah peluangnya sudah langsung diketahui, maka ya sudah lebih mudah lagi frekuensi harapannya tinggal peluang dikalikan N atau tadi Mas Maman minta dibalik mau N dulu dikali peluang, boleh. Nah, dari pembelajaran pada hari ini tentang frekuensi harapan, mari kita simpulkan. Apakah definisi frekuensi harapan itu? Untuk frekuensi harapan adalah banyaknya kemungkinan terjadinya suatu kejadian pada percobaan yang berulang kali dilakukan. Oke. Frekuensi harapan sama dengan peluang dikali N. Oke, ya. Frekuensi harapan ini menyatakan banyak kemungkinan terjadinya suatu kejadian pada percobaan yang berulang kali dilakukan. Nah, secara sistematis, frekuensi harapan dari suatu kejadian A pada percobaan sebanyak N kali dapat dihitung dengan menggunakan rumus frekuensi harapan sama dengan N kali peluang A. Bagaimana dengan pembelajaran Zoom hari ini? Menarik, Bu. Oke. Jadi sekali lagi Paham, Bu. dari frekuensi harapan itu diperoleh dari peluang kejadiannya dikalikan N. Nah, kalau tadi di kegiatan yang tadi belum ada peluangnya, berarti kalian nyari peluang. Cari peluang bagaimana? Oh, cari dulu titik sampel dan ruang sampelnya. Urutannya seperti itu. Di soal sudah langsung ada peluangnya. Alhamdulillah, tinggal kalikan dengan N-nya. Nah, setelah ini kalian mengerjakan evaluasinya, mengerjakan kuisnya di Google Classroom. Untuk pertemuan selanjutnya, saya berikan evaluasi akhir babnya. Sebelum ditutup, mohon salah satu untuk memimpin doa. Mari kita tutup pembelajaran pada siang hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa memulai. Cukup. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.